perlu. Untuk casingnya keren, Bos. Oh gitu ya. Jadi saya dinginkan pakai es. Apa mau direndam? Enggak ada biar dulu. Jadi DP itu kalau tidak ada omongan apa-apa hangus. DP itu namanya bai'ul urbun. Dalam mazhab Hambali yang saya tahu boleh. Walaupun banyak ulama yang melarang. Itu satu. Yang kedua, kalau ada dibuat perjanjian di awal lebih baik. Misalnya kalau nggak jadi beli gimana ini? Ya hangus separuh deh. Ya sudah nggak apa-apa hangus separuh. Kalau misalnya nggak hangus separuh, ya terserah gimana baiknya lah, ngomong aja. Maunya sebaiknya memang diomongin gitu sebaiknya. Jadi jangan tidak diomong, sebaiknya diomong di awal tuh diomong sebaiknya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa rek? Selanjutnya menjual hasil pertanian kepada pemilik asal atau pemilik tanah. Bagaimana kalau begitu? Jual beli kepada pemilik asal atau pemilik tanah dan buah-buahan dan buah-buahannya belum tampak tua, hukumnya adalah sah. Begitu juga pada buah-buahan jika dijual sebelum tampak tua. Demikian halnya pula dengan jual beli tanaman sebelum tampak baik kualitasnya kepada pemilik tanah. Karena ada penyerahan tanah kepada pembeli dengan sempurna. Ini jual beli kepada pemilik asal atau pemilik tanah dan buah-buahannya belum tampak tua, hukumnya adalah sah. Begitu juga pada buah-buahan jika dijual sebelum tampak tua. Demikian halnya pula dengan jual beli tanaman sebelum tampak baik kualitasnya kepada pemilik tanah karena ada penyerahan tanah kepada pembeli dengan sempurna. Saya kurang paham ya, cuman kalau yang coba saya pahami, mungkin pengertiannya ini jual buah atau pohon sekaligus tanahnya. Contoh gini misalnya, contoh gini misalnya. Nah, ya, contoh gini misalnya. Ibu-ibu punya tanah, yang di atas tanah itu ada banyak pohon yang sudah berbuah. Ya macam-macam, ada yang sudah jadi, ada yang belum, macam-macam lah. Ada jengkol, ada pete, ada macam-macam di tanah itu. Ada juwet, ada macam-macam. Juwet itu, iya, ya itulah, ada rambutan macam-macam. Terus ibu yang beli ngomong gini, yang punya tanah ngomong gini, saya akan jual tanah saya ini dengan pohon-pohonnya, diakatkan pohonnya itu. Iya, saya jual tanah ini dengan pohon-pohonnya. Ya, jadi dijual dengan pohon-pohonnya. Kan ada orang itu yang ngomong asal jual tanah gitu, tapi nggak pakai ngomong sama pohon-pohonnya. Karena nanti berarti sebelum serah terima pohonnya atau setelah itu pohonnya sudah ditebangi untuk dipakai untuk bangun rumah misalnya atau apa. Kan bisa saja begitu kan. Ini enggak. Ini saya jual tanah dengan pohon-pohonnya. Karena buahnya lebat, buahnya yang harusnya misalnya harganya 1 miliar, saya jual 1,5 miliar deh. Karena ini ya buahnya banyak dan buahnya produktif. Nah, sekarang yang beli mau apa enggak? Gitu aja. Jadi walaupun di pohon itu buahnya masih pentil-pentil atau belum jelas baik atau buruknya buah itu menjadi boleh tetap. Kenapa? Karena dia jual dengan tanah-tanahnya sekalian. Dia jual dengan tanah-tanahnya. Kan dia jual tanah plus pohon-pohonnya. Nah, itu seperti bisa dimengerti nggak? Tapi kalau dia cuma beli buahnya saja yang masih pentil tadi tidak boleh. Tapi kalau dia jual tanahnya plus pohon-pohonnya, ya berarti juga buah-buahnya ikut
dijual, maka itu tidak ada masalah. Misalnya ada orang yang jual kayak gitu. Nah, sekarang kan apa ada yang begitu Ustaz? Mungkin saja. Contoh misalnya, dia punya kebun jeruk. Terus dia jual kepada orang yang butuh tanah di situ, tapi dia sayang sama jeruknya. Maka dia akadkan juga. Saya nggak jual jeruknya, Pak, saya jual tanahnya. Kalau Bapak mau beli tanah saya, berarti Bapak mau beli sama jeruknya sekalian, pohon jeruknya sekalian misalnya gitu. Jadi harganya beda gitu ya. Ya beda ya, tadi saya bilang kalau tanah saja tanpa pohon, berarti nanti pohonnya tebangi berarti gitu. Ya 1 M itu misalnya gitu ya. Kalau ya dia 1,5 M misalnya. Ini misalnya aja sih misalnya. Umumnya kalau begitu itu kalau pohonnya jati biasanya gitu. Kalau pohonnya jati, banyak pohon-pohon yang gede-gede itu biasanya itu diakad dengan pohonnya biasanya. Tapi kalau ya sekedar pohon 1-2 atau ilalang atau biasanya sih nggak diakad sih biasanya. Ya jual tanah otomatis pohonnya kejual biasanya itu. Itu seperti itu. Jati kan lama ya. Iya misalnya itu. Itu seperti itu. Tapi sekarang nggak boleh sembarangan motong pohon juga kalau ketahuan katanya gitu katanya. Itu yang saya pahami ya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, standar kondisi baik buah-buahan dan tanaman. Cara mengukur kondisi baik buah kurma adalah dengan melihat warna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah sebelum masak. Seseorang menanyakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, apa tanda-tanda masak buah kurma? Anas menjawab, buah tersebut berwarna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Untuk buah anggur diketahui kondisi baiknya dengan rasa airnya yang manis, lembut buahnya dan warna yang berwarna dan warna yang kekuning-kuningan, maaf. Sedangkan buah-buahan lainnya dapat diketahui dari rasa enak dan tanda-tanda telah matang. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW melarang memperjualbelikan buah-buahan sebelum masak. Biji-bijian dan tanaman sayur-sayur dapat diketahui kondisi baiknya dengan tanda-tanda yang siap panen. Yes, gampangnya yang tahu petani lah ini. Yang tahu petani dan pedagang yang tahu ini. Jadi mangga yang saya tahu masing-masing mangga beda-beda sih. Ciri sudah siap panennya itu beda-beda masing-masing. Karena kayak mangga mana lagi tidak berubah warna itu gitu-gitu aja mana lagi itu. Ya, yang barangkali berubah warna kan mangga golek gitu itu. Ya masing-masing. Rambutan juga tergantung rambutannya. Ada rambutan masih hijau-hijau kecil-kecil tapi ternyata manis sudah itu. Iya, Rafi'ah namanya. Iya. Ada udah merah gede tapi asem kan ada juga. Iya, ada rambutan Aceh juga kan. Ya itu yang tahu petani lah itu. Kesimpulannya pokoknya adalah ketika kemudian yang bersangkutan sudah mengetahui dengan jelas bahwa buah ini sudah matang, baru boleh dijual, itu aja. Kecuali memang dia beli buah muda. Kalau dia beli buah muda, maka yang bisa dinikmati bisa dibeli tapi seketika tadi. Dibeli sekarang, diambil sekarang buahnya gitu. Kalau nunggu besok tanggung risikonya, ada yang mengatakan batil juga tadi ya. Atau ya sudah besok aja akadnya. Kalau takut diambil orang lain, dibuat khiyar nanti, dibuat khiyar. Ya khiyar 3 hari berarti. Atau kalau memang nggak bisa dibuat khiyar ya DP. Enggak, saya nggak mau khiyar. Yang naksir banyak kok ini pohon ini. Ya udah saya DP deh, saya DP. Dengan ketentuan misalnya hangus kalau nggak ditindaklanjuti. Misalnya ya, itu seperti itu. Boleh silakan, tidak ada masalah.
Jual beli buah-buahan yang matang bertahap. Apa matang bertahap ini? Jadi kalau beli mungkin belum matang lebih murah daripada udah matang. Karena Oh iya, tidak ada masalah. Kenapa? ya, tapi kan ini resiko ada yang jadi Ada jatuh. ada resiko gitu loh. Kalau belinya misalnya ini belum panen, ini belum waktunya panen. Ya saya bayarin dulu ya, tapi jadinya lebih murah daripada beli udah. Tapi kan tetap di pohon dia kan, nggak langsung petik saat itu juga kan. Enggak. Nah itu yang tidak boleh. Oh, enggak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau dia mau beli, dia harus beli seketika kalau dia beli yang masih muda itu. Kalau mau sah nunggu sampai. Enggak, tadi kan jual beli bertahap gitu. Oh yang ini. Kita lihat aja dulu ini. Kita lihat dulu ya, bagaimana hukumnya ini. Saya belum baca juga ini. Jual beli buah-buahan yang matang bertahap. Apabila telah tampak kondisi baik sebagian buah-buahan dan tanaman, maka dibolehkan untuk menjual semuanya, baik buah yang telah nyata baik maupun yang masih belum, jika akadnya adalah satu. Oh, saya paham kalau ini berarti. Enggak, jadi gini Bu Baridla, gini. Dilihat sudah banyak yang matang pohon. Jadi dilihat sudah banyak yang matang pohon. Nah, begitu dilihat sudah banyak matang pohon, terus dibelilah, ngomong ke pedagangnya, ke pemilik pohon. Pak, saya tebas ya, semua buah mangga ini saya beli. Berapa? Sekian misalnya. Oke, karena ini belum merata Pak, berarti saya akan ambil 2 kali. Sekarang sama besok setelah yang lain betul-betul merata. Sekarang saya ambil dulu Pak yang sudah masak pohon. Sisanya besok ya, atau 3 hari lagi misalnya. Oh ya, tidak apa-apa, tidak boleh kalau gitu, silakan, tidak ada masalah kalau gitu. Ya, sudah ada yang masak pohon, gitu. Nah, jadi ya sisanya nanti menyusul. Tentang akad yang dilakukan lebih dari sekali berulang, tapi dengan catatan 1 kali akad ya. Jadi nanti saya ambil lagi 3 hari itu 1 akad harga, 1 harga mas, bukan 2 akad. Kalau 2 kali bagaimana? Tentang akad yang dilakukan lebih dari sekali berulang, boleh hukumnya juga melakukan jual beli apabila telah nyata baik pada pohon akad pertama. Keadaan seperti ini terjadi jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali, seperti pisang untuk buah-buahan, mawar untuk jenis bunga dan lain sebagainya yang bisa dipanen lebih dari 1 kali. Tapi kalau mau dibuat akad 2 kali juga boleh, tidak apa-apa. 2 kali misalnya gini, saya beli yang sudah matang aja ya. Kalau yang penting-penting saya nggak ambil, yang mudah-mudah nggak saya ambil, yang matang-matang aja. Saya taksir kira-kira sekian, boleh nggak? Boleh, udah. Besok datang lagi, ini yang kemarin udah matang lagi, saya beli lagi, boleh nggak? Bisa, silakan aja. Berarti 2 kali ya. Pada pohon yang sama dia akad. Kalau pertama tadi kan sekali, saya tebas semuanya, padahal campur antara yang matang saya belum matang. Terus dia bilang, cuman karena ini nggak matang ratanya, nggak merata matangnya Pak, saya ambil 2 kali ya. Dia ambil berapa? 2 kali. Yang sekali lagi saya ambil nanti pekan depan misalnya. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, silakan, itu boleh, dua-duanya boleh. Silakan. Tapi dengan resiko juga itu, kalau ada ya sudah resiko ya. Hal tersebut berdasarkan pendapat ahli fikih mazhab Maliki, sebagian mazhab Hanafi dan Hambali. Dalilnya sebagai berikut. Dalam syariat Islam dibolehkan melakukan jual beli kurma apabila telah nyata kondisi baik sebagiannya, sehingga buah yang belum tampak kualitasnya mengikuti yang sudah kelihatan. Juga boleh hukumnya akad untuk barang yang sudah ada dan yang belum ada mengikuti yang sudah. Silakan aja, nggak ada masalah. Jadi kalau mau dalam 1 kali akad dengan pengambilan beberapa kali silahkan. Yang penting ngomongnya jelas. Ngomongnya apa? Jelas. Nanti sampai lagi Pak ya. Sampai ya sudah, silakan aja. Terus apabila jual beli tersebut tidak dibenarkan,
maka akan mengakibatkan satu, munculnya perselisihan dan pertentangan, dan yang kedua, tidak produktifnya harta kekayaan. Karena kalau nanti dilarang terlalu ketat dalam masalah ini, kasihan yang punya pohon nanti tidak dapat hasil, kasihan pedagang juga tidak dapat untung gitu. Jadi supaya kemudian sama-sama dapat untung, maka kemudian syariat mengizinkan, tapi dengan catatan kriterianya memang sudah pantas untuk dipanen dalam hal ini. Itu seperti itu. Perselisihan bisa terjadi karena akad seringkali dilakukan di kebun yang luas, sehingga pembeli tidak mungkin mengambil hasil pertama kecuali setelah jeda waktu saat munculnya buah kedua. Juga tidak mungkin dapat membedakannya dengan yang pertama. Hal tersebut rentan akan kemungkinan munculnya perselisihan antara kedua pihak yang berakad, dan salah satu pihak dapat dianggap melakukan manipulasi atas harta pihak lainnya. Dampak negatif lainnya, sangat jarang orang yang mau membeli buah-buahan satu musim panen karena bertahap dengan risiko mengalami kerugian. Jika demikian, maka akad jual beli sekali borong dapat dibenarkan. Pendapat yang tidak membenarkan hal tersebut akan menjadikan akad jual beli cacat hukum dan penuh risiko. Padahal keduanya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya di surah Al-Hajj ayat 78 itu, yang artinya, dan dia tidak menjadikan kesempitan untukmu dalam masalah agama. Ibnu Abidin menganggap pendapat pertama sebagai yang terkuat dan dikuatkan oleh majalah Al-Ahkam Asy-Syariah. Al-Ahkam Asy-Syariah atau Ahkamu Syariah. Saya mau terangkan dulu ya. Jadi ada dua pendapat sebenarnya. Pendapat yang pertama membolehkan, pendapat yang kedua melarang. Pendapat yang membolehkan itu dianggap lebih kuat daripada pendapat yang melarang. Saya ulang ya, ini biar jelas contohnya. Ada orang punya kebun yang luas, sudah jelas buahnya, namun masih ada pentil-pentilnya, diborong semuanya. Tak borong sampai habis buahnya pokoknya. Boleh? Boleh, pendapat pertama. Sampai habis buahnya, satu musim berarti Bu. Kayak mangga kan ada musimnya. Biasanya berapa bulan itu. Kayak kurma itu ada musimnya 4 bulan. Kalau yang nggak ada musimnya itu pisang. Tapi pisang memang sekali berbuah sih. Seperti cinta itu. Wah. Cinta kepadamu. Enggak kepadamu. Cinta kepadamu. Puririn lo Kak ngomong ke saya wajahnya. Iya Bu, iya. Baik, saya teruskan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Jadi borongan satu musim dengan sistem buah yang bertahap, tapi dengan catatan buah yang pertama sudah jelas. Bisa dimengerti ya? Nah, itu tadi kata Bu Faradila, biar dia dapat untung lebih banyak karena dia beli buah dari muda. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena satu musim itu nggak jelas. Ya kalau buah yang kedua sama dengan buah yang pertama. Kalau enggak bagaimana? Tapi namanya bisnis itu pasti ada untung rugi kan? Biasa ada risiko. Nah kalau ada orang nanya, bagaimana ya caranya supaya tidak rugi dalam berbisnis? Caranya ya jangan berbisnis. Kan gitu. Dah iya. Jadi kalau ada orang nanya bagaimana caranya supaya tidak rugi dalam berbisnis, caranya ya jangan berbisnis. Itu caranya. Itu seperti itu. Banyak pembicara kamu tentang itu tidak rugi dalam berbisnis. Tidak. Jadi untung rugi itu biasa. Yang penting prediksinya aja harus sudah jelas. Makanya tadi dituntut adanya buah yang pertama memang sudah jelas. Itu seperti itu. Nanti diborong selama satu musim. Kalau yang saya tahu kayak kurma itu 4 bulan. Kalau mangga nggak tahu berapa bulan. Yang ngerti petani lah itu yang ngerti. Biasanya kalau petani sudah paham lah itu, sudah ngerti mereka itu bagaimana. Ya sudah pinter mereka itu. Termasuk cabai. Boleh nggak cabai ini saya borong sampai bukan kalau cabai nggak ada musimnya sih seumurnya cabai itu. Iya, kan cabai itu umurnya nggak panjang biasanya. Begitu berbuah berapa kali berbuah, dia sudah
mati setelah itu. Kecuali kalau dengan cara tertentu, ya ada cara tertentu yang dia tidak mati-mati, tapi ya lama panen berikutnya itu biasanya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bon. Jadi beda pendapat ya, dan beda pendapat itu sudah biasa, karena beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan, sudah biasa ya. Jual beli gandum di tangkai pohonnya. Dibolehkan untuk melakukan akad jual beli gandum ketika masih di tangkainya. Bakila namanya, sejenis kacang-kacangan juga boleh, yang masih dalam kulit, kacang dalam kulit maksudnya. Beras, kelapa, lauz, kacang, dan sin-sin yang masih memiliki kulit luar. Rasulullah Muhammad SAW hanya melarang jual beli hasil pertanian yang masih berada di tangkai pada saat belum memutih tua dan aman dari penyakit, dengan alasan takut menjadi praktek penipuan. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Baik. Pokoknya asal jelas sudah bisa diketahui kualitasnya, dijual atau dibeli dalam kondisi seperti itu, walaupun masih nempel di pohonnya, itu boleh kita jawabnya. Entah itu kacang-kacangan, biji-bijian atau apa. Kecuali kacang tanah ya, yang umbi-umbian, itu tetap tidak boleh karena dia di dalam tanah soalnya. Ya. Tapi kalau udah dicabut, ketahuan, atau singkong masih di dalam, tidak boleh, harus dicabut dulu. Kalau udah ketahuan baru tidak apa-apa, silahkan. Kalau belum ketahuan, tidak boleh. Sama dengan menjual ikan yang masih di dalam kolam, yang kolamnya airnya keruh, tidak boleh. Kecuali airnya jernih, jelas ikannya banyak, boleh silakan. Ditaksir. Atau dalam keramba yang bisa diangkat sewaktu-waktu dan ketahuan berapa kira-kira, boleh ditaksir, tidak apa-apa. Jadi menggunakan harga taksiran dalam Islam itu boleh asal jelas. Dengan catatan asal apa? Jelas. Kalau nggak jelas tidak boleh. Harus jelas pokoknya. Ada orang jual ikan di mana? Masih di kali kan? Nggak bisa begitu. Kecuali udah gitu suruh ambil sendiri lagi. Ya. Lah kalau orang mancing harian gimana? Orang mancing-mancing itu gimana itu? Akadnya gimana itu? Mancing itu kan dimasukin ikan dulu biasanya. Enggak, maksudnya gini. Kan misalnya mancing harian 25.000 misalnya. Bagaimana hukumnya itu? Yakin boleh? Kan itu udah ini ada apa? Kalau yang dapat berarti yang itu bisa dibawa pulang. Ada juga yang dapat nanti ditimbang lagi, ada juga. Tergantung ya. Ya wis. Kalau yang dia mancing harian 20.000, kan dia jual jasa mancingnya. Dia jual kesenangan mancing. Iya, hiburan mancingnya. Dia bukan jual ikannya. Nanti kalau dapat ikan betul ada yang timbang dulu. Ya. Tapi ada juga yang nggak ditimbang, terserah dapat berapa aja ambil aja. Tapi dia nggak jual ikan berarti dia. Kalau tergantung juga Bu, karena kan yang punya ikan juga pinter juga, dia punya trik juga ya, supaya ikannya nggak makan pancingannya itu. Nah, ya dia udah punya triknya itu. Nah tapi gini, maksud saya gini, kalau orang mancing mania di tempat pemancingan itu akadnya adalah jual beli ikan, nggak boleh. Airnya nggak boleh kan, nggak jelas dapat ikannya itu. Kalau dia jual beli ikan, kalau dia jual jasa kesenangan memancing, iya, dengan ketentuan kalau dapat ikan silahkan diambil, monggo, nggak ada masalah. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Tapi keseringan Apa? Nggak boleh, akhirnya kan beli ikan dia. Nah, yang 25.000 sehari itu kesenangannya memancing. Adapun kemudian ya anggap itu sewa tempat lah dia. Sewa tempat untuk bersenang-senang mancing karena dia punya hobi mancing. Terus yang di kilo itu harga ikannya sudah itu. Nah, itu boleh kalau begitu, tidak apa-apa kalau gitu. biasanya memang lebih mahal ikan. Iya. Lebih mahal malahnya. Oh. Cuman kan itu nikmatin hobi apa mancing. Pas lagi stres. Iya. Pas lagi stres. Iya. Kalau saya nggak betah apa mancing itu, saya kalau mancing keributan saya senang. Ini orangnya. Ini orangnya. Orangnya katanya masuk TV.
jangan belajar, nggak usah jangan belajar. Ketawa Udah dia. jadi pengingat ke sesuatu. Ada yang ingat-ingat. Oh, lanjut. Jadi pokoknya apa-apa harus jelas ya. Ibu kalau kita belajar dari spirit yang kita baca tentang fikih muamalah ini, berarti Islam itu memang menghendaki kejelasan semuanya ya. Jelas, jangan sampai nggak jelas. Akadnya, semuanya harus jelas. Kalau nggak jelas, ngerinya di belakang harinya itu loh. Yang nggak enak itu di belakang harinya. Kayak misalnya gini, ada temen punya tempat kosong, udah tempati aja. Ini tempati maksudnya apa ini? Saya nyewa atau bagaimana? Enggak pakai aja gratis, gak usah bayar. Jelas kan akadnya, jelas itu. Nanti kita tahu diri aja, apa namanya? Rumah mewah, Iya. apa suruh bayar. Nah, gitu. Endingnya ada Endingnya. Daya. Kayak gitu, Pak Ustadz. Kenapa? Udah dibersihin. Nah, tahu. cakep ya. Oh, dibersihin pokoknya tadi kotor. Pas sebulan disuruh keluar. Nah, ada bagi makanya harus jelas. Ada. Harus hitam di atas putih. Ya harus ada akad yang jelas apa enggak paling enggak divideokan. Divideokan. Itu seperti itu. Makanya harus jelas. Ini apa ini pinjam apa? Makanya gini Bu, ada beberapa orang itu dikasih gratis dia nggak mau. Enggak, saya mau jelas saja akad. Jelas berapa ini? Kalau kamu mau nyuruh aku, kalau kamu boleh aku nempati tempat kamu, saya maunya bayar aja berapa? Yang jelas saja berapa, biar enak. Ada yang begitu itu ada. Suatu saat ada ibu-ibu ngundang tasyakuran. Dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, ini saya tasyakuran. Yang punya rumah ya, yang punya tanah itu kan ada orang punya tanah. Satu pojok tanah itu tempatnya seorang ibu-ibu tua gitu. Terus kata satu ibu itu tasyakuran. Kata yang punya tanah ngomong gini, Pak Ustadz, ini kita tasyakuran karena ibu ini sudah bisa menyewa tanah saya. Sebenarnya saya suruh gratis Pak Ustadz, tidak usah bayar, tapi ibu ini maksa bayar. Dan beliau tasyakuran karena bisa bayar. Di saat banyak orang yang pengen gratisan, ini malah, nah ini kan orang luar biasa namanya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Hukum seputar jawaih, kerusakan tanaman atau hasil panen karena faktor alam. Ya tadi besok aja ya saya ngambilnya ya. Ternyata kena angin besar sehingga rontok ya, naudzubillah bisa didalik. Makanya yang paling aman itu ya udah besok aja bayarnya kalau gitu. Besok aja akadnya, gitu aja paling aman. Kalau iya atau itu. Jawaih merupakan kemana kok nggak ada? Oh. Orang-orang putus itunya nggak cocok di Dia ada kan teman saya tuh, Iya. nanam anggur kan merembet. Iya. Jadi di rumah dia, Iya. depan rumahnya dia itu jadi kayak Ngelewatin. dibikin tut Iya. Iya. Tapi dari pohon anggur gitu. Sampai ada beberapa gitu rumah dia. Tapi pas buahnya banyak itu orang lewat ya kayak kan itu jalan umum ya. Diambil dikejar Pak. Dikasih burung-bulan gini anggur. Dia orang anggur bibitnya juga mahal. Orang itu marah-marahnya gitu. Harus tahu diri. Itu kan jalan itu kan jalan umum ya Pak. Ditutupin sama. Oh ditutupin itu jadi emang jalan umum. Kan dia menjalan. Kalau di Fathul Mu'in itu, ini di Fathul Mu'in dulu ya. Yang saya pahami tapi kalau ada orang punya pohon di dalam pekarangannya dia. Nah, terus pekarangannya ini sampai ke pekarangan orang lain. Maka buahnya ini hak yang punya pekarangan itu. Iya. Ya berarti iya sudah itu. Karena sudah keluar dari pekarangan dia. Makanya kalau Anda jenengan punya buah sampai masuk ke pekarangan orang, itu harus ngomong ke orang, Bu, mohon maaf ini pohon saya masuk ke pekarangan Ibu, saya potong atau saya biarin aja? Biarin aja enggak apa-apa. Ya udah buahnya ambil aja deh, biar ada omongan, biar enak gitu. Jadi sebenarnya kayak tadi itu kalau sampai ke umum, saya itu ya milik umum.
ini satu pendapat. Bukan umum, maksudnya dia keluar gitu, jadi memang dibuat dari rumah satu rumah sini. Oh dia Emang Dia rumahnya yang ini berarti. itu milik orang itu sendiri tanahnya itu. kayak Nah, rumahnya depan Oh. rumahnya. iya depan-depanan. Terus jadi emang jalan umum. Jadi antara rumah depan ke rumah depan itu emang dibikin kayak ini kan dari anggur Hmm. gitu. Tapi gini sih memang saya kan nanam depan rumah itu cabai atau apa itu namanya daun yang untuk harum-harum itu apa namanya, pandan, ada pandan misalnya ya atau apalah ya, kadang ya hilang atau apa gitu, ada yang ngambil atau apa, maksudnya hilang itu ada yang ngambil atau saya bilang sama istri itu konsekuensi kalau di luar juga gitu aja lah, kita ikhlasin aja karena itu di jalan umum, di pinggir jalan maksudnya itu dengan segala konsekuensi. Itu di dalam pot atau yang Ada di pot, ada yang di anus. Ya itu masih hak saya sebenarnya. Cuman saya bilang sama istri, konsekuensi kalau di luar ya begitu. Kalau nanam di luar kan konsekuensi, bukan berarti saya membenarkan orang yang ngambil itu, cuma maksud saya itu konsekuensi. Ada beberapa yang teriak-teriak ngomong misalnya, kalau dalam hati kita udah nggak usah teriak-teriak, ambil aja nggak apa-apa. Kita ikhlaskan lah kalau bahasa sederhananya gitu. Kita nggak persulit gitu maksudnya. Jadi konsekuensi memang sibuk kalau sampai itu keluar halaman, ya betul. Monggo. Itu seperti itu. Kalau sampai keluar jalanan ya begitu. Jadi monggo. emang giginya copot lu? Bisa dimengerti ya maksudnya. Nah, tapi ada juga penjelasan yang begini yang saya tahu. Kalau sampai pohon buah itu keluar halaman, itu diukur kira-kira pemiliknya ini ridho apa tidak. Jadi kalau pemiliknya tipe pemilik yang pakai dal, jangan. Tapi kalau pemiliknya ini tipe pemilik yang dermawan, yang kita tahu pasti boleh lah, itu silakan saja. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Cuman kalau kaidah dasarnya tadi itu, setiap pohon yang ditanam di pekarangan seseorang yang keluar ke pekarangan orang lain pokoknya gitu ya, maka buahnya itu hak yang punya pekarangan itu. Itu rumus, itu kaidah dasar para ulama itu. Nah, saya ulang, jenengan kalau punya pohon pangga atau apa sampai ke pekarangan orang, nah, itu sebaiknya ada omongan. Nah, Bu, maaf pohon saya masuk ke pekarangan Bu, mau saya tebang atau gimana? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah buahnya Ibu ambil aja, itu hak Ibu. Gitu. Nah, itu silakan, tidak ada masalah. Biar sama-sama enak gitu maksudnya. Itu seperti itu. Ya kadang konsekuensinya punya tanah kan kotor daunnya itu kadang. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kita lagi jalan, nanti ada pohon jeruk gitu kecil-kecil kan. Tapi yang punya rumah bukan di dalam rumah dia, sampai pada busuk-busuk. Nah, kita lagi olahraga, kita ngambil itu halal nggak ya Pak? Saya mau teman-teman kadang mau izin tapi ada bubuk. halal gitu. Buah yang atau jeruk yang buat di air gitu loh, Bang. Tapi pada kunci dalam ini ya. Bukan itu, songkit. Songkit ya. Untuk kuku itu. Untuk kuku bukan. Saya suka makan bakso itu. Buat rambutan. Oh, nggih. Kayak limau ya, kayak limau. banyak banget daripada busukan. Tapi kalau kita olahraga, ini posisi pohonnya ada di luar pinggir trotoar gitu Pak. Banyak banget. Kita mau pamit lain nggak ada bubuk. Aduh ini halal. Kalau mau berhati-hati sih jangan ya. Oh jangan. Tidak, kalau kita mau berhati-hati jangan diambil gitu maksudnya. Kalau kita mau berhati-hati, lebih berhati-hati dalam hukum. Karena ngerinya itu syubhat satu. Yang kedua, kalau memang kita ukur prasangka tadi, sebagaimana di penjelasan para ulama, sebagian ulama, kalau menurut kita insya Allah pemiliknya tidak apa-apa lah. Buktinya ini biar sampai busuk ini. Nah, kalau Anda yakin namanya ulima ridhohu di fikih, silakan aja. Kalau Anda yakin tidak apa-apa karena ulima ridhohu, ya silakan aja. Kalau di kampung saya itu ada rumus gini di kampung saya itu. Penolakan adalah izin yang tertunda. Dulu gini, anak-anak di kampung itu kalau ada tetangga itu punya mangga atau punya jeruk atau apa gitu, buah itu atau rambutan, kita teriak, "Le, jaluk rambutan nih, Le," gitu. Terus dalam rumah itu dia teriak,
yo ambilin, berarti diizinkan. Oke, berarti nggak ada masalah. Tapi ada yang ini, ojo. Itu kalau sudah ngomong ojo itu, kata anak-anak itu pada masa saya masih kecil dulu, udah ambil aja. Ini izin yang tertunda kok. Akhirnya tetap diambil kan? Tetap diambil. Begitu diambil, wes pangan. Nanti biasanya ketemu di acara nonton TV bareng. Karena dulu di kampung saya itu, iya, yang punya TV kan bisa dihitung dengan jari. Dan nanti nonton bareng-bareng. Iya, terutama kalau nunggu artis safari, film akhir pekan itu. Iya, itu atau minggu pagi album minggu kita itu. Ya, itu ketika kita nonton bareng-bareng, yang kalau ada adegan ciuman Advent bangun sama siapa, itu bapak maju ke depan sambil bawa sarung nutup TV-nya, merem. Ah, biasanya di tempat itu nanti ketemu sama si bapaknya itu, anak-anak itu. Kata bapak, kamu tadi kemarin yang ngambil jambu saya ya. Gile, ojo balen maneh yo. Itu namanya penolakan adalah izin yang tertunda itu. Enggak bener sih. Cuman itu saya bilang bukan teori agama, itu teori di kampung. Kalau yang seperti Nggih. Mubazir tahu? Iya, tahu mau nanya. Nggak, ya. Ya Allah itu mubazir banget. Itu ya. Nah, itu yang saya itu yang saya bilang tadi. Kan posisi pohon di luar rumah. Di luar pagar. Jadi ya di jalan umum kan. Terus tapi ada indikasi itu milik yang punya rumah misalnya gitu ya. Nah, kayaknya. Terus ini, terus posisi buah sudah banyak yang berjatuhan. Tak ada terurus. Nah, terus jenengan punya persangkaan kan? Insya Allah boleh lah. Ya, ini aja nggak diurus, ya sudah monggo. Orangnya ada yang keluar, rumahnya beli banget. Ya enggak, insya Allah enggak apa-apa kalau gitu. Itu yang kalau enggak, ini kalau dikhawatirkan dia adalah milik seseorang. Kan ini kita milik Tapi di tanah. Makanya saya bilang ini, kalau mau lebih berhati-hati Bu Haji. Yang bagaimana juga kalau diteriakin kan jatuh kehormatan kita itu. Pas meeting, minta ya. Dah. Jawab sendiri gitu. Kita nanya jawab sendiri aja. Iya, Iya, kita jawab. Bu minta ya. Kalau dalam Islam itu kan menjaga kehormatan itu lebih penting daripada sekedar ambil jeruk itu tapi jatuh kehormatan kita. Pakai mic gede. Ada CCTV nggak sih? Nggak ada CCTV. Tapi saya ulang ya. Saya ulang ya, kalau di fikih yang saya pahami dari para ulama, asalkan pohon sudah masuk ke pekarangan orang lain, maka status hukum buah itu adalah milik yang punya pekarangan. Kalau pakai teori itu ya berarti kalau sudah pohon masuk ke jalan umum, apalagi ini tanam di jalan umum misalnya, itu bisa saja berlaku kaidah itu. Cuman saya ulang, kalau ingin lebih berhati-hati, sebaiknya jangan. Kalau ingin lebih berhati-hati, kecuali Ibu yakin betul bahwa Ibu kalau ngambil kehormatan Ibu tidak akan jatuh, ya silakan. Ngerinya di Orangnya aja lewat, saya mau ngomong gitu, Pak. Oh, Orangnya gitu. nggak lewat. Ada bubuk. Ya ngomong sama gugungnya aja. Ayo kita miring dia. Ustaz tadi kan Bapak bilang Iya. kalau yang orangnya bekas satu kulit jangan diambil gitu ya. Hmm. Yang ini kalau sekarang saking pelitnya orang, malah orang itu harus ngambil Pak Ustaz. Oh gitu, karena kesel gitu. Kalau orang itu bilang udah dibungkusin biar nggak diambil, mah iya Pak Ustaz. Oh, gitu. Kalau dibiarin aja nggak diambil. Oh ya jangan, Nggak boleh ya. nggak boleh jangan. Kalau itu di daerah pekarang, di dalam pekarangan dia ya. Keluar sih. Kalau keluar ya tadi itu memang ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Tapi di luar juga boleh ya, Pak. Iya. Ya, tapi kan bisa aja dia maksudnya melindungi dari sodor, kalau Iya. apanya tadi sodor cuma Contoh siapa tuh? Contohnya kepala hitam. Saya busa itu sering banget ya lewat jatuh. Genteng kalau malam-malam Wangi. Apa codot? Oh musang. Bau pandan kalau itu ya. Iya, bawa pandai. Bon.
Jawaih merupakan bentuk jamak dari jaihah yang berarti kerusakan yang menimpa tanaman atau buah-buahan. Kerusakan tersebut bukan akibat perbuatan manusia tapi dampak alam seperti musim dingin dan kekeringan. Ada ketentuan khusus seputar jawaih jika buah-buahan diperjualbelikan setelah kondisinya dipastikan baik. Lalu penjual menyerahkannya kepada pembeli dengan jalan nakhlah dan beberapa saat kemudian rusak karena fenomena alam sebelum tiba masa panen, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab penjual bukan pembeli, dan pembeli wajib membayar harga atas barang yang diserahkan penjual. Hal tersebut dilansir hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan melepas kewajiban atas jawaih. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya ralat ya tadi, misalnya ada penundaan pengambilan buah itu karenanya ada serangan alam angin dan yang macam-macam lah karena faktor alam, maka Nabi merintahkan agar si penjual itu menyerahkan kembali kepada pembeli uangnya, jadi jangan diambil haknya karena faktor alam tadi itu saya ralat yang tadi saya akan merinci tadi ya. Kalau penundaan atas kemauan si penjual, maka penjual yang menanggung kerugian. Tapi kalau si pembeli kalau si pembeli yang mau menunda, maka ditanggung oleh si pembeli. Yang benar kalau menurut di sini saya ralat pendapat saya. Jadi walaupun itu atas kemauan si pembeli, tetap seharusnya dikembalikan uang itu karena jangan sampai kita makan hak orang lain. Kalau mau aman tadi, kalau memang ada penundaan ya udah akadnya besok aja udah. Terus kalau misalnya takut tidak jadi ya dibuat akad DP itu atau dibuat khiyar. Khiyar itu diberi tempo selama 3 hari. Kalau nggak ada tindak lanjut dijual ke orang lain berarti. Itu seperti itu. Itu solusinya begitu. Dalam riwayat dengan lafaz berbeda, Rasulullah Muhammad SAW in bi'ta min akhika tamaran fa asabathu jaihatun fala yahilla laka an ta'khudha min thamanihi syai'an bima ta'khudhu mala akhika bima bighairi haqqin. Jika kamu menjual buah-buahan samaran, kemudian saudaramu jika kamu menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah tersebut terserang jaihah, kerusakan dampak fenomena alam, maka tidaklah dihalalkan mengambil pembayarannya sedikit pun. Bagaimana kamu dapat mengambil harta saudaramu tanpa hak? Ketentuan tersebut berlaku apabila penjual tidak menjual bersamaan dengan pohonnya, atau tidak menjual kepada pemilik asalnya, atau pembeli menangguhkan pengambilan seperti yang biasa dilakukannya. Dalam kondisi demikian, pembeli yang menanggung kerugian dampak fenomena alam tersebut. Tapi kalau penundaannya memang nggak wajar, ya ditanggung pembeli. Misalnya lumrahnya menunda itu sehari 2 hari lah. Ini menunda sampai sebulan 2 bulan. Atau seminggu 2 minggu sampai akhirnya terjadi kerusakan, itu di tangan risiko itu. Jika kerusakan bukan karena perbuatan manusia, maka pembeli boleh melakukan khiyar, memilih antara membatalkan dan menerima dengan tuntutan kerusakan yang dihitung dengan harga. Pendapat tersebut dianut oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid dan sejumlah ahli hadis rahimahumullah, serta dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tapi kalau karena kerusakan manusia sudah dibaik-baikin, termasuk dibungkus tadi, tahu-tahu ya diambil orang misalnya. Nah ini nanti ada hitung-hitungannya nanti kalau itu. Dalam kitab Tahdhibus Sunan, Abu Dawud rahimahullah berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah membatalkan jawaih adalah perintah sunnah dan disenangi dengan cara yang baik, bukan karena wajib atau suatu keharusan. Imam Malik
mengemukakan apabila kerusakannya melebihi sepertiga maka batal akadnya. Namun jika kurang dari sepertiga maka tidak batal. Para pengikut Imam Malik berpendapat ini berarti kuantitas kerusakan yang di bawah sepertiga menjadi milik pembeli dan jika lebih maka menjadi milik penjual. Pendapat yang mengatakan hal tersebut sebagai sunnah dan bukan wajib menafsirkan hadis di atas berarti sah perintah tersebut setelah barang menjadi milik pembeli dan jika ia ingin menjual atau menghibahkannya hukumnya adalah sah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki. Jika penjual barang dinyatakan sah berarti jelas barang sudah berpindah hak memiliki. Dan Rasulullah Muhammad SAW juga melarang jual beli buah-buahan sebelum kelihatan kebaikannya. Jika buah tersebut rusak, dampak fenomena alam setelah dipastikan kualitasnya, maka pelarangan tersebut tidak berarti apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung kadar rusaknya juga ya. Kalau kadar rusaknya itu total, ya berlaku ketentuan tadi, kembalikan aja uangnya udah. Tapi ya batal. Tapi kalau ada yang rusak, ada yang tidak rusak, ya yang harganya berarti berubah gitu aja. Harganya berubah sesuai dengan yang bisa diambil itu aja. Jadi harganya berubah sesuai dengan yang bisa diambil itu aja. Wallahu a'lam. Kalau batal gitu DP-nya penuh kali. Sebaiknya dikembalikan ya kata Nabi tadi kalau memang total ya. Kalau total dikembalikan aja. Kalau itu total. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo. Kalau misalnya Ustaz itu punya kebun, tapi dia nggak punya modal untuk nanemin kebun itu. Terus ada orang misalnya, punya modal nih 10 juta buat nanemin pohon. Tapi jatuhnya bukan minjem atau apa itu. Kalau misalnya dia panen, nanti dikasih keuntungannya. Itu jatuhnya minjem atau apa? Baik. Apa berarti kasar? Akadnya itu gimana? Nggak gini. Ada orang punya tanah, tapi nggak bisa nanam. Ada orang punya modal, nggak punya tanah, gitu kan? Iya. Dia mau modalin tuh. Saya akan tanam ini pohon apa yang menghasilkan. Taruhlah sawah, Bu Fardila, sawah, ditanami padi lah, gitu ya? Buah-buahan ya. Buah-buahan, buah apa Bu? Macam buah-buahan Ya, ya. taruhlah gitu ya. Nanti dengan ketentuan bagi hasil, begitu maksudnya. Kalau berhasil, tapi kalau enggak jatuhnya utang. Ya baik. Kalau yang punya tanah tidak tahu menahu, benih dan semuanya dari pihak yang menggarap, maksudnya gitu ya, yang memodali tadi, itu namanya akadnya mukhabaroh. Mukhabaroh namanya. Di dalam mazhab Syafi'i akad mukhabaroh tidak boleh. Kalau mau boleh tahu bagaimana caranya? Caranya gini, ini kalau mau boleh, kalau ingin tahu caranya boleh. Saya sewa tanah kamu, saya mau nanam di tanah kamu. Boleh gitu. Silahkan. Oh iya nggak apa-apa, sewa aja tanah saya, tanamin aja nggak apa-apa. Nggak ada bagi hasil. Jadi disewa berapa nyewanya? Setahun misalnya ya 10 juta. Tapi ini buahnya umurnya panjang, saya nyewanya 10 tahun. Boleh nggak misalnya setahun saya sewa per 1 tahunnya berapa tadi saya ngomong? 10 juta. Terus 10 tahun berarti 100 juta. Boleh nggak? Deal, ya udah selesai. Itu sewa namanya. Jadi akad yang sah adalah sewa. Atau gini, ini kan saya nanam ya, belum tentu menghasilkan juga. Saya nyewa mahal tanah kamu nggak berani juga saya. Sudah gini aja deh, saya sewa tanah kamu per tahun 1 juta. Katanya punya tanah, nggak boleh lah. Masa kamu nyewa tanah saya setahun 1 juta? Tunggu dulu. Nah, nanti kalau ada hasilnya, kamu saya bagi 30% dari buahnya sebagai bonus. Boleh nggak gitu? Boleh kalau gitu. Biasanya 3 bulan ya. Iya, pokoknya setiap kali panen yang punya tanah dapat bonus 30% dari hasil penjualan. Nah, harga sewa tanah tetap
1 juta 1 tahun. Murah banget memang nyewanya, tapi kan dapat bonus. Dijanjikan di awal boleh bonus itu. Itu namanya ijaroh, tapi dengan harga yang jelas. Apa namanya 1 juta itu namanya muqabil muayyan namanya. Jadi boleh kalau begitu caranya. Jadi harus ada harga yang jelas dulu. Bukan, karena dia masuk dalam kategori ijaroh, sewa menyewa. Sewa menyewa tapi dengan bonus. Karena itu akadnya bukan hutang akadnya, bukan hutang itu. Akadnya adalah saling bekerja sama di situ. Allah alam bisa. Iya, otomatis nggak ada bonus kan? Tapi dia yang punya tanah tetap dapat uang 1 juta per tahunnya. Nah, sementara pihak yang punya buah ya dia nggak dapat hasil, ya yang punya tanah nggak dapat bonus juga. Jadi bonus yang dijanjikan itu boleh dalam akad ijaroh seperti itu. Itu namanya akad ijaroh namanya. Akad sewa tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngomongin kebun tanah jadi kayak kepengen gitu ya hasilnya. Jadi itu Pak Ustadz kalau umpamanya seperti yang tadi Pak bilang, yang pokoknya satu punya tanah, satu punya modal, terus kita gabung untuk bagi hasil, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak tunggu ya. Udah saya makan dulu. Tenang, saya terangkan. Tenang Bu, tenang. Kenapa? Saya di Jawa gini Pak, jadi kita nyuruh orang gitu. Ngolah, oh iya, ngolah tanah. Jadi orang yang punya tanah itu emang yang beda? Kita Padi biasanya. Padi. Padi Gitu ya. banyak tuh ya. Tapi nggak punya modal. Juga iya dia nggak modal, cuma dia ngerjain. Tapi jadi kita punya hasil gitu. Modal sawah nggak dari sana? Sawah bisa. Ada pendapat Bu Wati, ada pendapat yang membolehkan. Pendapat Ibnul Munzir yang dikutip oleh Imam Nawawi, tapi pendapatnya lemah. Ada sih yang bolehkan ada, cuman lemah. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau yang ibu, Ya. kan ibu bilang tadi semua modal dari ibu kan? Iya soalnya kan di Jawa. Ya, kita saya paham. di Jakarta, Di tempat saya juga gitu sama. Jadi jadi di sana. Ya, modal semuanya dari ibu kan. Orang dia cuma ngerjain aja kan, menggarap itu. Itu namanya muzaro'ah. Nanti bagi hasil kan? Iya. Ya 10 per 10 itu misalnya 4, 6 atau 3, 7 gitu. Saya ulang, kalau pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Caranya gini, ini supaya boleh caranya gini. Ya, omongannya betul. Pak, kerjain sama saya ya, 5 hektar. 5 hektar. Tiap bulan, atau kan biasanya padi 4 bulan ya panen. 4 bulan Bapak saya gaji 500.000. Nggak mau saya Bu, mau saya 500.000. Tenang. Bapak saya gaji 500.000 selama 4 bulan kerja saya. Tapi nanti kalau panen Bapak saya kasih bonus. Bonus bagi hasil padinya. Paham maksudnya? Kalau gitu boleh akadnya. Tapi kalau mau kita gaji gimana? Harus ada gaji dulu. Keberadaan gaji yang jelas itu namanya muqabil muayyan namanya. Harus ada yang jelas dulu. Jadi ibu harus ngasih dia yang jelas dulu. Nah kalau dia pihak sana yang meminta, misalkan udah sawahnya misalkan saya kerjain deh. Sama aja itu muzaro'ah, enggak boleh. Pendapat yang paling kuat ya. Tapi taruhlah udah terlanjur Ustaz. Oke lah, anggap ibu ikut pendapat yang membolehkan. Tapi pendapat itu lemah. Karena kan kita ngasih lapangan kerja gitu. Iya, kalau ibu mau aman akadnya tadi, ibu panggil lagi orang itu nanti, atau ibu WA deh. Pak, biar akadnya jelas. Kan ini biasanya padi masa panennya adalah 4 bulan. Sampai tak kasih gaji pokok ya. Garap sawah saya selama 4 bulan itu 500.000. Wis, tak kasih gaji sama 500.000, tak bayar di awal wis. Kerjain sama 4 bulan atau 5 bulan wis. Harus jelas itu waktunya Bu. Terus ibu bilang sama orang itu, sebagai bonusnya, sebagai bonus tambahan istilahnya, sampean tak kasih anak ibu. Sebagai tambahannya sampean nanti kalau sudah panen 10 sampean 3 aku 7. Nah, gitu. Nah, itu akad yang benar itu gitu caranya.
kita bagi panennya aja, hasil panennya aja gitu. Ya itu kalau dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat tak boleh. Walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat itu lemah gitu. Kalau mau aman gitu caranya, kalau mau aman. Kalau mau aman gitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana ya? Saya gitu. Ya. Saya juga gitu, ada sawah terus ada yang kerjakan, tapi saya juga nggak tahu apa. Kayaknya modelnya bukan dari ibu saya deh. Ya kalau bukan dari ibu namanya mukhabaroh. Jadi ibu saya Dua-duanya enggak boleh pokoknya itu. cuma ngasih Mau dari penggarap, mau dari yang punya tanah, dua-duanya enggak boleh. terus nanti hasil bagian Yang boleh itu gini, Bu. Yang boleh itu gini, yang boleh gini. Ibu punya tanaman, tapi kalau di mazhab Syafi'i dibatasi hanya kurma dan anggur. Terus ada orang yang ibu tugasi untuk menyiram pohon. Nah, kalau ibu menyiram pohon itu, Masya Allah, Mas. Siapa namanya, Mas? Namanya? Oh, Akbar. Oh, kakaknya. Semoga sukses dunia akhirat, amin, insya Allah. Anak yang berapa, Bu Ririn? Oh, lagi tinggi gini. Jadi ke kantor bang. semoga Mas, semoga. Ternyata berhubungan. Iya berhubungan pelayaran. Lanjutin bapaknya pokoknya. Baik, saya ulang ya. Kalau yang boleh itu akad musakoh. Musakoh itu gini, ibu punya kebun, ada pohonnya. Ibu tugasi orang untuk menyiram pohon itu supaya berbuah. Nah, nanti buahnya bagi hasil boleh kalau begitu. Tapi itu hanya berlaku untuk kurma dan anggur saja dalam mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab Hambali sama mazhab Maliki menggunakan metode kias untuk pohon yang lain juga boleh. Contoh gini, padi misalnya. Ibu nyuruh orang nanam padi, jadi itu ibu suruh orang ngerawat padi itulah. Ngerawat padi itu, pokoknya ngerawat padi itu. Pokoknya nyirami padi itu sampai panen, nanti bagi hasil menggunakan akad musakoh. Tapi saya ulang, tapi itu tidak dalam mazhab Syafi'i, tapi itu ada dalam mazhab Hambali atau Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalaupun ada pendapat yang membolehkan itu lemah, pendapatnya lemah. Itu seperti itu. Nggak saya kasih tahu aja, ada pendapat yang membolehkan, cuman pendapat itu lemah. Iya, ada yang membolehkan. Yang berpendapat Imam Nawawi menukil dari pendapat Ibnul Mundir. Itu. Jauh ya, Pak, dari Jawa. Oke, saya paham. Di Jakarta. Di kampung saya juga gitu sama, di kampung saya juga gitu, sistem bawon namanya. Ya, sekarang sebenarnya Sistem iya. Iya. Iya, sistem bawon. Bawon itu gini, Bu. Orang garap sawah kita nanti begitu panen bagi hasil itu aja. Sistemnya macam-macam, ada yang semuanya dari kita, ada yang semuanya dari mereka. Kalau semuanya dari mereka biasanya kita dapat bagian lebih kecil. Kalau semuanya dari kita bagian lebih besar biasanya. Biasanya gitu. Tergantung dari akadnya sih. Itu saya ulang, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Namanya muzaro'ah atau mukhabaroh. Yang boleh itu musakoh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hanya dibatasi pada kurma dan anggur. Selain itu tidak berlaku kecuali pakai mazhab Hambali dan Maliki. Nah, kalaupun dalam mazhab Syafi'i ada yang membolehkan muzara'ah dan mukhabaroh, itu pendapat Imam Nawawi yang menukil pendapat Ibnul Munzir, tapi pendapat itu lemah, kata Qadhi Abu Syuja. Wallahu a'lam bishawab. Saya soalnya sempat nanya sama ibu saya kan, ada yang datang gitu, oh ini beras nih bagi hasil dari ini kata mama gitu. Terus saya nanya dong, emang sistemnya gimana? Itu kan tanah mama, saya bilang gitu. Iya modalnya dari sana. Kok gitu? Udah dari dulu begitu, aduh udah jadi pusing. Orang tua ya, udah dari dulu gitu. Kalau modal dari sana berarti mukhabaroh. Iya mukhabaroh. Jadi kita cuma punya tanah gitu, tenaga dia. Iya, itu namanya mukhabaroh namanya. Jadi digaji dulu. Nggak tahu kalau ini kan saya pengen gitu. Karena ngerti ya. Kalau mukhabaroh lain. Kalau mukhabaroh kayak ibu, kalau ibu tadi kan dari ibu semua. Kan ini kalau buati kan dari sana kan. Gini caranya gini kalau gitu. Bu, tanah ibu saya sewa ya. Ya, gitu caranya. Yang ngomong sana. Saya sewa. Kalau diajarin gitu nggak apa-apa. Saya apa? Diajarin gitu. Harusnya diajarin memang. Diajarin bahwa Jadi, Bu, saya sewa tanah ibu.
5 bulan 500.000. Nggak mau lah yang punya tanah, masa tanah saya sewa cuma 500.000. Tenang Bu, saya kasih bonus. Nanti kalau panen ibu dapat 30%. Boleh kalau gitu. Karena sudah ada muqabil muayyan. Tapi tenang, ada pendapat yang membolehkan, cuman lemah gitu aja. Tapi kan kalau bisa kan kalau itu kita nyari yang lebih aman lagi. Iya. Kalau mau aman gitu kan, akadnya gitu. Kayaknya Pak Ustadz mesti ke kampung kita. Makanya kan diakui. Tapi kan dia udah kita dapat ini gaji Pak, dapat upah dari kita dari beras baru dapat atau Hasil dari hasil. dari hasil itu jadi Iya, boleh ya dia ya. boleh. Upahnya Yang penting ada upah yang jelas untuk mereka. Kalau kayak ibu tadi, kalau model kayak ibunya Buwati, harus ada harga sewa yang jelas untuk yang punya tanah. Setelah itu bonus. Artinya kalau ada hasil ada bonus. Kalau nggak ada hasil nggak ada bonus, gitu aja. turun jadi bingung. Karena itu udah dari ubahnya dia, ngaruhin sawah itu gitu. Jadi kita bingung ngomongnya gimana? Susah banget. Monggo silakan yang lain kalau ada. Pasti terakhir dia buat. Kalau nggak ada ya Pak Ustadz. Iya. Kenapa kali baju? Dia malah kita beneran atau harusnya yang kayak karet-karet Ada. Jadi misalkan kalau ada mobil, terus pinjam uang dari kita, terus mobil itu bisa kita pakai atau kalau nggak misalkan apartemen, dia pinjam uang sama kita. Terus kunci apartemennya Ada 3 kita yang mau dia bilang dia tuh ikut pakai aja bagaimana, tapi secara umum gimana? Boleh nggak kita memakai atau menggunakan barang gadaian? Prinsipnya kalau kita menghutangi seseorang, kita harus siap rugi secara materi. Ya, makanya kalau ada orang yang berhutang ke kita, peluk erat. Siapa tahu itu pertemuan terakhir. Paham maksudnya? Kalau ada orang ngutang sama kita, peluk yang erat. Siapa tahu itu pertemuan yang terakhir. Nah, makanya supaya aman dibuatlah jaminan namanya gadai. Nah, di dalam gadai itu kalau hukum asalnya gini Bu Haji. Gadai itu kan jaminan dari pihak yang berhutang. Kalau dia tidak mampu bayar, maka barang itu akan dijual seharga sejumlah hutangnya dibayarkan kepada yang menghutangi, kemudian sisanya dikembalikan kepada yang berhutang. Dalam hal ini, orang yang menghutangi itu tidak boleh mengambil manfaat, tidak boleh, dari barang yang dijaminkan, entah itu rumah, mobil atau apapun. Di fikih itu kalaupun ada boleh memanfaatkan, contohnya gini misalnya jaminannya adalah kambing. Nah, kambing ini statusnya adalah milik orang yang berhutang. Karena orang yang menghutang nggak percaya, maka kambingnya harus taruh di rumahnya orang yang menghutangi. Karena kambing butuh makan, dikasihlah makan. Dan kambing ini menghasilkan susu. Nah, orang yang memberi makan kambing ini, karena ini bukan milik dia, sebenarnya kan milik orang, tapi dia ada andil memberi makan, maka dia boleh memanfaatkan susunya itu, boleh, tidak apa-apa. Ada kontribusi. Nah, kalau nanti dikiaskan, misalnya mobil ditaruh di rumah Bu Haji. Mobil kalau dibiarkan kan rusak. Sehingga kemudian mau tidak mau dipakai supaya tidak rusak. Sebatas pada itu ya tidak apa-apa. Nah, karena kalau Bu Haji dikasih jaminan BPKB, bisa saja BPKB botong kan misalnya. Saya maunya benar, tapi tidak boleh dipakai untuk hari-hari. Dipakai sebatas untuk supaya mobil ini nggak rusak, itu aja. Tidak boleh juga, tidak boleh ngambil manfaat, tidak boleh. Itu nggak boleh, tidak boleh ngambil manfaat, nggak boleh. Itu satu dulu. Nah, kemudian
ya tadi kalaupun dipakai sebatas hanya supaya mobil itu nggak rusak. Masih doang. Enggak dipakai keluar jalan nggak apa-apa jalan sebatas supaya nggak rusak aja. Karena kalau nggak jalan kan juga nggak bagus juga kan. Sebatas jadi sebatas jadi jangan hari-hari. Nah kalau ada kerusakan mobil itu tanggung jawab yang punya mobil sebenarnya. Nah tapi kita mau berbaik hati benerin, berarti kita ada invest di situ. Nah kalau begitu kita boleh pakai sebatas pada yang sewajarnya karena kita benerin mobil rusak itu, padahal tanggung jawab itu termasuk apa diantaranya kita ngisi bensinnya. Itu ngisi bensin kewajiban yang punya mobil sebenarnya, cuman kita berbaik hati mengisi karena supaya mobil itu nggak rusak. Sebatas pada memanfaatkan yang sewajarnya itu boleh, tidak apa-apa. Nah, apartemen terus apa yang di sampai situ tidak boleh sih. Ya, sampai situ tidak boleh. Karena dia kan kita tidak ada tenda waktu tanggal segini harus bayar karena Harusnya ada. Kalau gada itu harusnya ada. Berapa bulan mau bayar? Justru sebenarnya nggak ada tenda yang namanya cuma ini aja deh gua kan gak punya kalau kalau mau nginep apa pakai itu aja gue kasih akses itu kasih. Karena sampai udah 2 tahun 3 tahun memang belum bisa bayar. Jadi nggak ada batasnya. tidak boleh sebenarnya itu. Maksudnya nggak boleh menggunakan. Tidak boleh. Kalau Bagi yang berhutang kan dia juga berhutang di Kan kita sudah dirugikan. ya tadi ya bilang tadi namanya menghutangi harus siap rugi secara materi. Ya. Sahabat dekat di depan yang lain lagi ada. Kalau mau supaya boleh gini aja. Jadi ngutangnya berapa? Udah gini aja lah. Itu sebagian dari apartemen kamu itu saya beli dengan harga ini. Nggak, akadnya gitu aja. Biar boleh, biar Bu Haji itu punya aset di apartemen itu, sehingga Bu Haji bisa menikmati karena apartemen itu milik berdua, berarti milik Bu Haji sama milik dia. Kan apapun walaupun masih cicilan, tapi kan akad kredit itu kan sudah berpindah hak, akad kredit itu. Jadi akad kredit itu sudah berpindah hak sebenarnya. Sudah bukan lagi milik ya developer tapi sudah milik dia sudah. Makanya kalau itu dimiliki berdua, misalnya dia pinjam 100 juta misalnya gitu ya. Terus ya udah gini aja deh, daripada kamu pinjam apartemen kamu itu sebagiannya saya beli dengan harga ini 1 juta ini, sehingga apartemen itu milik kita berdua. Supaya saya bisa menikmati apartemen kamu. Ya, akadnya gitu. Itu namanya akad syirkah. Akad kepemilikan bersama namanya. Kalaupun pada akhirnya nanti nggak jadi beli, Tinggal gini. Aku udah ada duit nih 100 juta. Ya udah, aku jual bagianku ke kamu, bayar 100 juta, selesai. Ya. Kenapa? Jadi ribet ya Ustaz. Loh, Bu. Enggak, kan gini Bu. Bu, Ibu tahu nggak? Yang membedakan antara halal haram itu diantaranya apa coba? Akadnya kan? Iya, akadnya. bahkan dia ngasih bukan kita yang minta. Tapi justru itu tidak boleh. Rasa nggak enak. Nah, itulah dalam Islam tidak boleh di situ itu. Makanya kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad piutang yang menarik hasil atau memanfaatkan, mengambil manfaat itu tidak boleh. Itu. Makanya kalau mau caranya gitu baji akadnya. Akadnya gitu caranya. Harus dirubah sih. Iya, dirubah. Setelah 2 tahun dia nggak bayar. Dia kan cuma ngirim misalnya 20 juta. Enggak apa-apa, 20 juta kan kita punya saham, tapi hanya berapa persen, penting kita ada saham di situ. Iya, kita ada saham 20. Dirubah, iya. Itu namanya akad musyarakah mutanaqisah. Akad kepemilikan bersama walaupun kita hanya punya saham 0,2% misalnya gitu. Atau hanya 2% misalnya. Kalau gaji ada kita berenang. Nah, karena udah milik bersama, berarti dua belah pihak bisa boleh memanfaatkan. Terus caranya gimana? Kalau misalnya saya ucap gitu dan dia nggak ada jawaban gini, dia ada jawaban mereka. Nggak bisa sih, harus ada akad. Ada akad ya, harus ada akad. Oh, kali ini dia menghindar. Iya, dia nggak mau respon WA-nya. Pokoknya dia bilang, pokoknya gue bayar, tapi gue belum ada kok, cuma gue nelfon lu juga kalau duit. Ya. Jadi itu disewain. Ada kan gitu poster emang orang kalau udah minjem udah kelamaan belum bisa bayar-bayar
suka menolak panggilan. Sebenarnya gini sih, gini. Di dalam fikih itu ada namanya adzufru. Ini menarik ya. Ini kalau kita ngomong fikih, di fikih itu ada namanya adzufru. Dzufru itu mengambil paksa hak kita sebenarnya. Jadi Kayak debt collector dong gitu. ya memang mirip itu. Ya adzufru itu mengambil paksa hak kita karena dia nggak bayar. Akhirnya kita ambil paksa hak kita pada dia berupa apartemen tadi misalnya. Tunggu dulu. Terus yang kita ambil itu dijual nanti dijual paksa namanya oleh kita. Nah, nanti sejumlah utang kita ambil, sisanya kita berikan sama dia. Itu bisa adzufru begitu. Nah pertanyaan gini, bisa nggak kalau misalnya Bu Haja Lulu menggunakan apartemen itu dengan menggunakan akad adzufru? Kalau menggunakan tidak bisa karena pengertian adzufru itu kan diambil paksa soalnya. Nah, saya kira itu. Ya itu resiko sih memang, makanya kalau ada orang berutang sama kita, peluk erat ya. Siapa tahu itu pertemuan yang terakhir. Kalau kabur aman deh. Monggo yang lain silakan kalau ada. Iya. Apalagi macam-macam ya. Emosi gitu. Dan tidak ada riba, tidak ditambahin gitu. Jadi ikhlas itu saat itu kasih ada kok bisa. Tapi sebenarnya dia mampu loh Pak Ustaz, orang umroh. Ya itu kejadian sama Pak Ustaz. Dia kayak gitu. Ada udah utang, belum bayar. Kok bisa gitu Dia beli mobil Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Hah? Beli mobil? Betapa parah itu. Kamu gue suruh kayak gitu. Iya ya. Apa parah? Ya Pak Ustaz doain Pak Ustaz kalau bisa langsung bayar dia. Padahal nggak ada tanggal tepat waktunya bayar kapan. Tapi ya nggak bisa ngomong Pak Ustaz. Iya. Karena kakak Pak Ustaz. Jadi terus suami saya bilang, dibantu ini jadi pusing. Kalau udah kayak gitu udah terserah lu lah gitu. Tapi kalau lihat dia terus bawa mobil baru ya saya agak ini mobil baru. Yang paling tidak separuh lah ya. Kalau ibu merasa terzolimi, ibu aja berdoa yang baik-baik. Doain biar dia bayar utang. Iya, iya ibu doa yang baik-baik. Ibu doa yang baik-baik. Buat dia. Bukan sebel. Enggak buat ibu. Ibu doa yang baik-baik buat diri sendiri. Pokoknya doain orang itu biar jadi bayar utang, jadi punya keinginan mau bayar. Iya, enggak apa-apa juga sih. Maksud saya yang saya maksud tadi terutama doain ibu sendiri aja, terutama. Kalau ibu mau doain dia ya bagus lah. Sambil sedih saya Pak Ustaz. Baik, kita tutup dulu alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.